Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya bisa kembali melayani saudara pada hari ini. Ini adalah hari yang indah saudara, hari yang penuh dengan berkat. Dan satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan Yesus kita itu dahsyat, ya. Sama-sama tulis di chat, di live chat sini. Tuhan Yesus dahsyat. Yang bisa ngomong silakan. Ya, Tuhan saudara. Yesus dahsyat. Amin, amin. Ya, saudara, saya percaya bahwa hari ini itu adalah harinya Tuhan, terutama hari ini adalah 2 hari sebelum Paskah, nanti hari Minggu. Saudara, ini ada satu hari yang luar biasa, satu hari yang dahsyat, hari yang benar-benar penuh dengan berkat, dan satu hal yang saya tahu pasti ada kemenangan, pasti ada mukjizat, karena satu hal kita boleh pelajari melalui peristiwa Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus disalibkan. Di hari Jumat kita boleh mengalami masalah, persoalan. Hari Jumat kita lihat bahwa ada kematian, ada kesengsaraan, ya. Tetapi pada hari Minggu nanti di situ ada kemenangan yang terjadi, dan saya percaya bahwa kita semua akan mengalami kemenangan bersama Kristus. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Oke, kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Saya nggak mau saudara ketinggalan. Saya nggak mau saudara tidak menerima kebenaran firman yang saya dapatkan ini. Ini sungguh firman Tuhan yang luar biasa sekali. Saudara, firman Tuhan yang saya persiapkan ini benar-benar saya percaya akan memberkati saudara semua. Dan puji Tuhan akan membebaskan saudara semua. Dan satu hal yang saya tahu, nanti pasti saudara diberkati, diberikan kekuatan, kemenangan, dan juga kalau Tuhan berkenan ada mukjizat yang Tuhan sediakan buat kita semua, ya. Mungkin saudara sering kali bertanya, kok orang Kristen tuh selalu ngomongnya tentang kemenangan sih ya? Kok selalu ngomongnya tentang mukjizat? Ya karena memang itu kebenaran firman saudara. Karena kita sebagai umat Kristiani kita sudah ditebus, kita sudah dimenangkan. Ya mungkin kita lihat juga di dalam kehidupan kita ada beberapa kegagalan juga, tetapi kegagalan itu hanyalah keberhasilan yang tertunda, saudara. Dan ini yang mestinya jadi slogan buat orang-orang percaya, ya. Buat orang percaya, kita tuh beriman bahwa di ujung kehidupan kita nanti ada kemenangan yang menanti kita semua. Nah, karena itu kita nggak boleh hidup di dalam ketakutan, saudara. Mau ini takut, mau itu takut. Mau melangkah tuh khawatir, mau jalan-jalan ke downtown takut nanti ada apa-apa gitu ya. Jadi kita nggak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mau percaya bahwa di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada kekuatan, di situ pasti ada kemenangan. Ya, kalau Tuhan itu nggak menang, dia bukan Tuhan. Tapi karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, dia pasti sudah menyediakan kemenangan buat mereka yang mengasihi dia. Ya. Wow, puji Tuhan saudara, hari ini kita mau belajar dari kitab Roma, ya. Kitab Roma pasal yang kedua ayat 1 sampai 8. Sekali lagi kitab Roma pasal yang kedua ayat 1 sampai 8. Nah, ini kita hari ini mau belajar tentang satu hal yang cukup heavy, tetapi saya percaya ini akan mengingatkan kita, ini akan menjadi rema buat kita semua. Karena saya percaya ini adalah kebenaran firman Tuhan yang tidak boleh kita lewatkan, saudara. Makanan rohani kita malam hari ini, siang hari ini boleh sedikit keras, mungkin boleh sedikit pedas, tetapi pasti menjadi sesuatu yang bergizi buat kita, ya kan? Kalau kita dulu tuh waktu masih kecil, waktu masih bayi, kita terus-terusan pasti kita makannya makanan yang lunak gitu ya, yang seperti bubur. Emang sih enak banget gitu ya, gampang dikunyahnya, gampang dicerna, gampang ditelan juga. Nah, tetapi kalau kita tiap hari kita cuma makan yang lunak saja, yang seperti bubur aja, maka gigi dan pencernaan kita tuh nanti tidak akan kuat, gizinya juga kurang. Karena apa? Karena memang makanan bayi memang dibuat sedemikian rupa untuk bayi gitu ya. Nah, kalau orang dewasa pastinya makanannya lebih keras ya kan? Bentuknya lebih keras, itu seperti daging, lalu sayur-sayuran ya, protein. Mengunyahnya juga harus lebih banyak gitu. Tetapi ini adalah nutrisi yang baik untuk kita. Amin. Nah, karena itu saya mau menghimbau saudara, kalau kita mendengarkan khotbah ya bukan cuma di fellowship seperti ini aja. Kalau saudara mungkin mendengarkan firman Tuhan yang rada keras gitu ya, atau mungkin bahkan agak menyinggung, padahal mungkin bukan maksudnya untuk menyinggung kita gitu, tetapi
saya mau himbau untuk jangan marah ya kalau misalnya makanan rohaninya agak pedas gitu. Kenapa? Karena justru itu adalah makanan rohani yang sehat buat kita gitu, supaya rohani kita bisa bergizi, rohani kita tuh punya nutrisi yang cukup, dan kita punya otot-otot rohani yang kuat, nggak gampang tersinggung ya, nggak gampang kepahitan juga gitu. Nah, karena itu mau kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Ini judulnya agak berat saudara, tetapi saya percaya kita semua di sini sudah bukan bayi-bayi rohani lagi. Kita semua udah lama ikut Tuhan Yesus dan semua cukup dewasa di dalam iman. Dan saya percaya bahwa hari ini kita akan belajar banyak tentang kasih karunia Tuhan. Ya, tetapi untuk kita mengerti kasih karunia Tuhan, kita juga harus humble. Kita harus tahu dulu kekurangan kita. Kita harus tahu bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna, yang banyak kekurangannya. Dan kita kadang-kadang juga fasik. Kadang-kadang kita juga banyak salahnya. Ya, oke. Ayo kita buka aja langsung dari Kitab Roma pasal yang kedua. Kitab Roma pasal yang kedua ayat 1 sampai 8. Yang udah ketemu katakan amin. 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 Di nama Tuhan. Oke. Ini si Shirley ya? Si Shirley, Iya. shalom. Welcome Iya. in. Shalom. Sorry, telat tadi. No, you're fine. Okay. Would you like to read the Word of God tonight? Boleh. Oke, silakan dibaca. Ini Hukuman. keren sekali perkataan dari Paulus buat kita. Mari dibaca sama-sama dengan suara yang keras, si Shirley. 1, 2, 3. Iya. Hukuman Allah atas semua orang. Roma 2 ayat 1 hingga 8. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih, Ci Shirley. Amin. Kita mau baca lagi di ayat yang pertama tadi dikatakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi dikatakan di sini, jadi orang Kristen jangan suka menghakimi. Saudara. Ya, tulis di live chat, jangan menghakimi ya. Kita boleh merasa orang lain salah, tetapi kita nggak perlulah menghakimi mereka gitu. Kita boleh melihat orang lain mungkin berbeda dengan kita, memiliki opini yang berbeda dengan kita, tetapi kita nggak perlu menghakimi. Kenapa? Karena seringkali kita juga salah. Orang salah menghakimi orang salah itu percuma, saudara. Karena sama-sama salah. Cuman salahnya mungkin di bidang yang berbeda gitu ya. Saya sendiri juga nggak berani menghakimi orang, apalagi kalau saya nggak tahu pokok masalahnya gitu ya. Kalau kita tahu masalahnya dan kita tahu kebenarannya, ya nggak apa-apa kita mau menegur, kita memberitahu gitu ya. Tetapi selama kita belum tahu masalahnya, saya himbau supaya kita nggak menghakimi terlebih dahulu. Ya, kadang-kadang manusia itu sukanya kan main hakim sendiri gitu ya, menghakimi dulu baru mencari tahu kebenarannya gitu. Nah, itulah yang terjadi, karena itu banyak sekali di mana-mana itu hoax di mana-mana ya. Hoax itu kan gampang sekali terjadinya. Kenapa? Karena orang lebih suka menghakimi
daripada mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, seringkali kita memakai mentah-mentah apa yang kita baca gitu, baik di sosial media, di berita, atau bahkan mungkin di YouTube gitu ya, atau postingan-postingan, tanpa mencari tahu fakta dan juga kebenarannya. Ya oke, kita boleh salah, mereka boleh salah, tetapi ingat jangan langsung kita berasumsi, jangan langsung kita menjelek-jelekan mereka, jangan langsung kita menghakimi mereka. Tetapi saudara cari tahu kebenarannya dahulu. Kenapa hal tersebut itu terjadi? Penyebabnya itu kira-kira apa? Karena kita pun juga bisa salah gitu ya. Seringkali kita juga salah. Nah, kalau kita salah, apakah kita mau orang lain menghakimi kita, mencerca kita gitu tanpa kita dikasih kesempatan untuk menjelaskan terlebih dahulu alasan yang sebenarnya? Tentunya juga nggak mau ya kita ya. Jadi di sini Paulus mengatakan, mengingatkan bahwa kita nggak boleh apa? Nggak boleh menghakimi orang lain gitu ya. Karena kita sendiri juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Nah, tadi itu ayat yang pertama, ayat 2-8 tadi dibacakan oleh Ci Shirley. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan ayat-ayat yang sungguh menegur kita dan juga kita mau bersama-sama untuk belajar dari tema bulanan kita di bulan April ini. Nah, tadi yang kita baca di ayatnya yang ke-6, kalau saya boleh bacain lagi ayat yang ke-6. Dikatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi judul khotbah saya malam hari ini, yaitu menjaga perbuatan yang berkenan. Silakan ditulis saudara kalau saudara mau catat, menjaga perbuatan yang berkenan. Nah, saudara ingat, iman tanpa perbuatan adalah apa? Pasal berapa itu? Ke-6. Pasal 6, ya. Dari kitab apa? Dari Roma ayat yang 2. kedua, pasal yang kedua, ayat 1-8. Oh, masih sama. Iya. Saudara ingat, iman tanpa perbuatan itu adalah mati ya. Jadi kalau kita beriman itu harus ditunjukkan melalui perbuatan kita. Kita udah belajar kalau kita baca di Yakobus, kita udah belajar melalui kitab Filipi, di Amsal juga banyak sekali hal-hal mengenai hikmat kebijaksanaan bahwa perbuatan kita harus kita jaga ya saudara. Dikatakan tadi di ayat yang ke-6, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, dari sini Paulus mengajarkan pada kita bahwa perbuatan kita ini harus kita jaga. Kenapa? Karena setiap perbuatan itu selalu ada konsekuensinya, saudara. Dan saudara, kutuk akan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi setiap orang yang melakukan sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Coba saudara tulis ya di live chat. Ada konsekuensi gitu. Kita nggak bisa lari dari konsekuensi itu. Kalau saudara perhatikan di dalam kehidupan kita, selalu ada sebab akibat gitu ya. Selalu ada konsekuensinya. Contoh, bangun pagi gitu ya saudara, atau mungkin ini deh, semuanya barusan kan pulang kerja ya. Nah, pulang kerja pastinya capek, apalagi yang punya keluarga, ada yang harus masakin anaknya dulu ya. Mungkin kalau anak-anaknya masih kecil kayak si Tyler gitu, mungkin Jessica mesti bantuin bikin PR-nya gitu kan, mesti bersih-bersih lagi gitu. Nah, setelah saudara kelar sama semua chores tersebut, nah saudara dihadapkan pada dua pilihan. Apakah saudara mau langsung tidur atau saudara mau prep buat besok gitu ya, kira-kira mesti dibawa apa aja buat kerja besok. Nah, keduanya ini pastinya akan punya konsekuensi yang berbeda gitu ya. Kalau saudara langsung tidur, ya berarti besok mesti bangun lebih awal dan saudara mesti spend time gitu in the morning to do everything. Nah, kalau saudara telat bangun, udah telat sedikit gitu, misalnya alarmnya kelewatan, ya bisa-bisa nanti jadinya terburu-buru, bahkan even terlambat gitu masuk kerjanya. Nah, yang kedua, kalau misalnya saudara siapkan segala sesuatunya dari malam hari, nah mungkin paginya saudara bisa lebih nyantai ya, jadinya nggak terburu-buru dan resiko untuk telat itu lebih sedikit, saudara. And it will set the mood for your entire day, gitu ya. Nah, saudara, karena itu saya perlu mengajak setiap saudara untuk merenungkan kembali
kebenaran firman Tuhan, untuk merenungkan kembali satu kebenaran yang benar-benar nyata bahwa kita harus menjadi orang-orang Kristen yang kita itu bisa menjaga perbuatan kita, gitu ya. Kita masih ingat konsekuensinya apa. Nah, saudara, ayo coba kita renungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah kita sudah benar? Apakah kita juga masih berbuat salah? Nah, saudara, ini adalah satu hal yang seharusnya kita renungkan setiap hari ya, setiap malam, setiap pagi. Karena itu di fellowship ini saya mau ajak kita semua untuk sama-sama belajar, saudara, untuk sama-sama kita itu bermeditasi untuk merenungkan. Kita mesti bisa memilah-milah apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Oke? Sampai di sini so far so good ya, semoga cukup jelas. Kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya, kita akan buka satu sesi di akhir setelah sharing ini selesai. Lalu kita mau lanjut ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Nah, ini ayat yang ke-7. Berbuat baik, ini ada 4 poin ya di sini. Yang pertama adalah berbuat baik. Saudara, coba tulis di live chat berbuat baik. Haleluya. Oke, saudara, inilah yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mau berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, jadi orang Kristen itu kita mesti mau senantiasa jadi orang yang baik kepada semua orang. Baik orang itu baik sama kita atau orang itu menjahati kita, kita harus tetap baik. Inilah yang akan menghasilkan pembalasan yang tepat, yaitu perbuatan baik kita, saudara. Nah, apa sih perbuatan baik itu? Nah, perbuatan baik itu adalah hal-hal yang bisa menguntungkan orang lain, yang tidak merugikan orang lain. Nah, saudara, karena itu satu hal yang harus kita ingat di dalam perbuatan kita, yaitu yang pertama, jangan pernah jadi orang yang tidak berbuat baik. Atau lebih simpelnya, jangan merugikan orang lain. Ya, itu yang pertama. Saudara, kalau kita berbuat sesuatu, jangan sampai kita itu merugikan orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, kalau saudara tahu tentang hukum tabur tuai, di mana kalau kita menabur perbuatan baik, maka kita juga akan menuai kebaikan, dan juga sebaliknya. Nah, jadi Rasul Paulus kembali mengingatkan kita di sini untuk berhati-hati, karena apapun yang kita perbuat pasti ada konsekuensinya. Gitu ya. Contoh nih lagi. Ya, ini adalah contoh yang seringkali terjadi dan sangat-sangat common sekali di dalam keluarga, di dalam pelayanan, yaitu dalam hal utang piutang. Ya, kalau kita pinjam uang misalnya, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk melunasinya, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk membayar uang yang kita pinjam. Kalau kita nggak bayar, apa yang terjadi? Sederhana, saudara. Yang terjadi adalah saudara akan membuat orang yang meminjam kita itu nanti marah, gitu kan. Bahkan juga bisa terjadi keributan. Banyak sekali di keluarga-keluarga yang ribut gara-gara uang, gitu ya. Kalau kita berhutang dan memang dari awal perjanjiannya uang yang dipinjam itu akan dikembalikan, ya jangan kita seolah-olah tuh lupa ingatan, gitu ya. Kayak seolah-olah geger otak terus nggak ingat apa-apa. Ya, kita harus di sini harus pakai dengan huruf kapital semua, mengembalikan, gitu ya, dikembalikan. Ya, lain cerita kalau misalnya orang tersebut memang niatnya tuh dari awal memberikan dengan ikhlas, gitu ya. Memang mungkin ada yang dari awal berkata, udahlah, nggak perlu dikembaliin deh, don't worry about it, udah just keep it, gitu ya. Tapi kalau nggak seperti itu, otherwise kita harus dan wajib untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Ya, itu cuma contoh aja, saudara. Tapi karena itu mari saya mau ajak saudara untuk renungkan baik-baik. Apakah saudara dan saya sudah tekun berbuat baik atau belum? Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, silakan dicatat, saudara. Perbuatan apa yang kita harus lakukan supaya berkenan? Yang kedua adalah kita harus mencari kemuliaan. Ini poin yang kedua dari firman Tuhan di ayat yang ke-7 tadi. Ya, tulis sama-sama di live chat. Mencari apa, saudara?
Mencari kemuliaan. Puji Tuhan. Saudara, mencari kemuliaan ini adalah satu hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kemuliaan nggak bicara tentang kemuliaan diri sendiri ya, tetapi kemuliaan di sini adalah mencari kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Saudara, buat kita orang percaya, ketika kita berdoa, kita itu ingin melihat ada kemuliaan Tuhan. Waktu kita berdoa, kita berkomunikasi sama Tuhan, kita tuh akan mengalami dan juga merasakan hadirat Tuhan. Nah, saudara, inilah perbuatan yang akan menghasilkan hal yang baik. Saat kita banyak berdoa, saya yakin ada berkat-berkat rohani yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Mungkin bahkan ketika kita nggak bisa melihat, Tuhan sudah sediakan sama kita. Saya yakin pada saat kita berdoa akan ada kekuatan yang ekstra. For some reason saya nggak merasakan takut. For some reason saya nggak khawatir. Padahal masalah ini besar. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan itu seperti memberikan saya kekuatan yang ekstra. Ya, ketika saya berdoa, akan ada mukjizat, akan ada kemenangan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya saudara semua di tempat ini bisa menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang haus untuk mencari kemuliaan Tuhan. Yang mencari kemuliaan ini adalah satu hal yang setiap orang Kristen harus lakukan. Yang memang sangat disayangkan, banyak juga orang Kristen yang nggak punya kebiasaan mencari kemuliaan Tuhan. Mungkin mereka malah mencari kemuliaan diri sendiri gitu ya, memuliakan egonya sendiri atau memuliakan kekayaannya sendiri. Dan inilah kenapa banyak orang-orang Kristen yang hidupnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Oke, lalu yang ketiga, di sini poinnya yang ketiga tadi dari ayat 7, apa yang harus kita perbuat? Kalau yang pertama tadi berbuat baik, lalu yang kedua mencari kemuliaan, poin yang ketiga yaitu mencari kehormatan. Kehormatan ya, artinya apa? Kita harus mempertahankan reputasi yang baik. Nah, ini penting saudara. Mempertahankan reputasi yang baik. Artinya apa? Kita harus jadi orang-orang yang terhormat. Menjadi orang Kristen, kita harus punya nama baik. Saudara, saya ingat waktu Cilani dulu pertama kali khotbah, temanya tentang kita itu sebagai rantingnya Tuhan gitu ya. Kita sebagai duta besarnya Tuhan. Jangan sampai orang Kristen itu tidak punya nama baik di luar sana. Jangan sampai sebagai orang Kristen kita hidup itu jadi batu sandungan buat orang lain, ya, yang membuat orang itu kecewa sama kekristenan. Jadi orang Kristen kita harus punya yang namanya integritas. Jadi walaupun orang lain nggak lihat, kita tetap lakukan kebaikan itu. Saya sebenarnya kurang suka membela orang-orang Kristen. Seringkali memang banyak orang Kristen yang kehidupannya itu nggak benar. Tetapi juga marilah kita menghindari untuk menjelek-jelekan kekristenan. Saya rasa menjelek-jelekan kekristenan itu nggak perlu, dan ini nggak benar, saudara. Saudara ingat bahwa kita ini harus menjadi terang, kita harus menjadi garam. Artinya apapun dan dimanapun kita berada, baik itu di sosial media, baik itu di marketplace, di keluarga, maupun di lingkungan kita sendiri, kita harus bisa menjadi berkat. Kita harus jadi orang-orang yang bisa mempertahankan martabat. Kita harus jadi orang-orang yang bisa mempertahankan kehormatan. Kita harus punya reputasi yang benar, saudara. Kemarin saya lihat di TikTok, ya, di video TikTok ada orang, mungkin saya nggak tahu dia orang Kristen atau bukan, tetapi videonya itu menjelek-jelekan orang Kristen yang pelayanan. Saudara, mungkin memang maksudnya baik gitu ya, mungkin maksudnya supaya nggak melakukan itu gitu. Tetapi tahukah saudara, saat kita melakukan hal itu, seluruh dunia itu melihat. TikTok itu viewersnya nggak cuma orang-orang kita sendiri, tetapi semua dunia, bahkan orang-orang sekuler juga lihat. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita membuat orang lain itu makin tawar hati sama kekristenan. Kita membuat orang lain itu semakin kita malah mencemarkan nama Tuhan Allah kita sendiri gitu.
Makanya kita mesti hati-hati ketika kita share something apalagi di online media gitu ya. Jadi orang lain itu, oh gini ya orang Kristen ya, waduh orang Kristen pada nggak benar semua. Padahal saudara, kalau saya lihat agama-agama lain juga mereka nggak pernah menjelek-jelekan agamanya sendiri gitu. Tetapi kita harus menjadi garam dan terang, bukannya malah menyebarkan hal-hal yang buruk atau apa ya, istilahnya menonjolkan apel-apel yang busuk gitu. Kenapa instead of doing that kita tidak menunjukkan buah-buah yang baik? Banyak juga anak-anak Tuhan yang tulus melayani Tuhan, dan dengan adanya peristiwa ini mereka juga jadi namanya juga buruk gitu. Bukan nama mereka, tetapi Allah yang mereka sembah juga jadi jadi jelek gitu namanya. Ini bukannya saya membela mereka. Kalau mereka salah ya udah menjadi kewajiban kita untuk menegur, menasehati. Tetapi kita juga nggak perlu malah menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ya kadang-kadang ada orang yang butuh Tuhan, tetapi karena dengan adanya peristiwa ini jadi mereka menutup hati mereka. Ya kita harus ingat bahwa orang Kristen itu harus menjaga kehormatan. Kita harus dikenal sebagai orang yang penuh dengan kasih. Kita harus menjadi orang yang dikenal dengan orang yang hidupnya penuh dengan martabat, yang sopan dalam perkataan, yang santun dalam bersikap. Supaya apa? Supaya kita memiliki reputasi yang baik. Karena kita ini duta-dutanya, ambasadornya Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu nanti akan ada impact-nya pasti kepada nama baik Tuhan yang kita representasikan. Jadi sekali lagi saya mau himbau untuk kita semua boleh berhati-hati dalam menjaga kehidupan kita, gitu ya. Oke. Lalu yang keempat, poin yang terakhir saudara, yaitu tadi dikatakan di ayat yang ke-7 ketidakbinasaan. Jadi kita harus mencari ketidakbinasaan. Nah, artinya apa? Artinya kita harus mengerjakan keselamatan kita. Jadi hari ini ada 4 perbuatan yang mesti kita lakukan, saudara, yang harus kita pertahankan. Yang pertama tadi adalah berbuat baik, ya, atau jangan merugikan orang lain. Lalu yang kedua apa? Mencari kemuliaan, yaitu apa? Yaitu kita harus mencari wajah Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus mencari kehormatan, ya, kita harus menghormati Tuhan. We have to respect Him, dan bukan cuman kita harus menjaga reputasi aja. Jangan sampai kita itu terkenal jelek, saudara, supaya orang di luar sana mereka punya kesempatan untuk mencari Tuhan pada saat mereka membutuhkan. Lalu yang keempat, yang terakhir sebelum kita akhiri adalah apa? Yaitu kita harus menjaga atau mengerjakan keselamatan. Hiduplah dengan kesucian, saudara. Hiduplah dengan menjaga keselamatan itu. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Pada hari Jumat Agung kita merayakan Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya buat kita, supaya kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi mari kita pastikan kita menjadi orang-orang yang menjaga keselamatan itu dengan baik. Ya, saya percaya kita semua sudah diselamatkan Tuhan. Nggak ada satupun yang nggak diselamatkan, tetapi kita harus mengerjakan, menjaga baik-baik keselamatan itu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Haleluya. Kalau saudara setuju dengan saya, sharing saya sudah selesai. Kalau misalnya saudara mau dan setuju untuk melakukan keempat hal ini, mari sama-sama kita mau pejamkan mata, kita mau berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini, untuk semua yang Tuhan berikan pada kami, semua kebenaran yang kami baca melalui firman-Mu dari kitab Roma pasal yang kedua ayat 1-8 ini. Bapa kami di surga, hari ini kami belajar dari kebenaran firman-Mu, dan kami percaya pada malam siang hari ini kami diberkati, kami ditolong sama Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, agar Tuhan senantiasa ada bersama kami, Immanuel, di dalam segala perkara, di dalam setiap masalah, di dalam setiap persoalan kami Tuhan. Kami berdoa agar kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang hadir malam hari ini dalam fellowship ini,
agar kiranya mereka boleh mendapatkan rema melalui firman Tuhan yang dibagikan malam hari ini. Kami mau menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan setiap hari, yang lapar dan haus akan firman Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan senantiasa. Kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak merugikan orang lain ya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, menjadi sumber berkat, dan orang lain boleh melihat betapa dahsyatnya Tuhan bekerja melalui kehidupan kami. Dan kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada ya Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kami, dan kami boleh memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menjadi duta besar, yang boleh menjaga reputasi dan boleh menjaga kehormatan kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, menjadi garam dan juga terang bagi dunia sekitar kami ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang mengerjakan keselamatan kami siang dan malam ya Tuhan tanpa lelah. Kami akan bekerja untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, membawa kabar gembira untuk keselamatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami di atas kayu salib. Di malam dimana kami berada malam hari ini ya Tuhan, kami merayakan hari Jumat Agung, Good Friday. Sebentar lagi kami juga merayakan Paskah 2 hari lagi di hari Minggu. Supaya ya Tuhan, Engkau jagai kami, memberikan pada kami pimpinan Roh Kudus. Dalam minggu-minggu ini kami belajar banyak, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya Tuhan buat mereka berhasil di dalam segala hal, dan pekerjaan, pelayanan di dalam keluarga mereka, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, Kau jadikan berhasil. Dan berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari katakan amin. Amin.